Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 3 yang sudah siap untuk menerima materi penjelasan dari Bunda Febri. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sudah mandi, kemudian sudah sarapan, sudah sholat duha, dan yang sudah semuanya, pokoknya sudah komplit ya. Harus disiapkan buku catatannya dan juga alat tulisnya. Tiba-tiba saya kangen dengan kalian dengan slogannya kelas 3 dar dur dir der, kalau nggak salah Bunda sampai lupa ya. Nah, kapan-kapan nanti Bunda pengen mendengarkan suara kalian untuk slogannya kelas 3. Kali ini Bunda akan menjelaskan tentang teknologi komunikasi. Sudah masuk dalam subtema 3, tema 7. Kemarin Bunda sudah menjelaskan matematika. Saatnya Bunda akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia, perkembangan teknologi komunikasi yang ada di dunia. Selengkapnya, yuk kita simak. Teknologi komunikasi. Nah, sebelum kita ke teknologi komunikasi, Bunda Febri bertanya, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi itu, ya? Jadi, arti dari komunikasi adalah cara penyampaian gagasan informasi antar manusia, ya. Jadi, dalam penyampaian komunikasi ini bisa berupa lisan dan tulisan. Lisan itu omong-omongan atau bicara, sedangkan tulisan itu berarti yang ditulis, ya. Komunikasi dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Nah, komunikasi secara langsung dilakukan secara bertatap muka. Jadi secara langsung. Kayak contohnya itu adalah ketika Bunda menjelaskan pelajaran secara langsung di kelas. Atau ada adiknya Farel atau adiknya Alena yang menangis, ya. Tiba-tiba nangis, entah itu adalah komunikasinya ke ibunya, ke mamanya. Kalau tangisan bayi itu entah itu lapar, haus, atau pup, ya. Jadi inti dari komunikasi secara langsung ini adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung atau bertatap muka tanpa alat atau perantara. Nah, yang kedua, di sini ada komunikasi tidak langsung. Kalau komunikasi tidak langsung berarti komunikasi yang dilakukan dengan perantara alat. Seperti saat ini yang sudah kita lakukan antara Bunda Febri dengan murid-muridnya, sudah menjalankan komunikasi tidak langsung karena saya mengajar atau memberikan penjelasan kepada kalian melalui alat atau perantara atau media berupa lewat YouTube, ya, dan juga lewat Google Classroom. Contoh-contoh alat komunikasi di sini perantaranya kalau kita menggunakan alat komunikasi tidak langsung, ya. Ada email, ada kentongan, telepon, kemudian ada handphone, ada radio, televisi, ada YouTube, ya, dan juga ada internet. Ini ya, jadi beberapa contoh alat komunikasi. Baik itu tadi yang sudah saya sebutkan secara tidak langsung. Nah, sekarang kita belajar tentang teknologi komunikasi. Ya, kalau sebelumnya ada teknologi makanan, teknologi sandang, kita ke teknologi komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan teknologi komunikasi? Jadi teknologi komunikasi itu adalah suatu proses atau perkembangan komunikasi yang semakin maju. Tujuannya yaitu untuk mempermudah dalam penyampaian informasi, menghemat waktu, menghemat tenaga, dan juga menghemat biaya. Bukan. Kalau biaya itu beda lagi ya, bukan dampak positifnya ya. Jadi menghemat waktu dan juga tenaga. Ini adalah salah satu manfaat dari teknologi komunikasi. Nah, jadi untuk perkembangan zaman saat ini sudah semakin canggih ya. Jadi semakin tahun ini perkembangan teknologi komunikasi juga semakin cepat. Pada zaman dulu anak-anak itu masih menggunakan surat. Atau yang punya telepon rumah dulu itu ya, dulu banget itu yang punya telepon rumah itu langka. Bisa saja dalam satu desa itu yang punya telepon rumah itu hanya beberapa, 2 atau 3 saja ya. Tapi kalau sekarang ini teknologi komunikasi atau komunikasi ini sudah merupakan kebutuhan pokok atau wajib yang harus dimiliki oleh manusia. Nah, alat komunikasi ini dibedakan menjadi 2. Ada alat komunikasi modern dan juga tradisional.
Di sini saya jelaskan yang tradisional dulu ya. Jadi kalau tradisional itu sudah zaman dulu banget. Yang sekarang ini mungkin keberadaan mereka itu berada di museum ya. 1. Asap. Jadi asap ini adalah juga menjadi alat komunikasi. Dulu pada zaman perang dulu, seperti contohnya itu kalau di Cina ya. Dulu itu tentara Cina kalau menjaga areanya atau wilayah negaranya di tembok besar Cina itu, kalau ada musuh yang datang itu mereka menandakan dengan asap. Nah, dengan asap ini ya. Yang kedua adalah lonceng. Ya. Lonceng ini biasanya kebanyakan berada atau digunakan di negara-negara Eropa. Jadi kereta zaman dulu kalau berangkat itu juga ada kode lonceng. Kemudian simbol untuk berkumpul itu juga lonceng ya. Lonceng, trompet. Beda lagi kalau di Indonesia. Di Indonesia ini pada zaman dulu alat komunikasinya itu kebanyakan adalah dengan kentongan. Ya. Jadi dengan kentongan yang sangat mudah dalam pembuatannya dari bambu. Jadi kentongan ini juga punya cara dalam atau punya kode dalam memukul membunyikannya. Misalnya tentang kematian, tentang bencana alam atau tentang kegiatan untuk kerja bakti juga ada berapa ketukan ya. Kemudian ada surat zaman dulu ini ya. Jadi Pak Pos dulu. Ada burung merpati. Nah, ini ya, jadi contoh alat komunikasi tradisional yang masih membutuhkan waktu yang lama dalam menyampaikan informasi. Kirim surat zaman dahulu itu sangat lama, paling cepat mungkin 1 minggu ya, dan paling lama berbulan-bulan. Sama dengan halnya kalau kita kirim uang zaman dulu itu juga lama, kita lewat pos wesel namanya, juga nggak bisa langsung sampai. Kalau untuk saat ini tinggal transfer saja, lewat HP juga sudah bisa ya. Di sini kemudian adalah alat komunikasi modern. Ada telegram, telepon, email, internet, koran, radio, televisi, dan media sosial. Contoh media sosial itu Facebook, Instagram, atau YouTube. Yang sekarang ini kita pakai adalah ini ya, YouTube ya. Nah, telepon, ini sekalian sudah tahu. Email ini adalah kirim surat secara elektronik ya, memakai sarana internet atau kuota. Jadi bisa mengirim voice note atau suara, bisa juga mengirim video. Ini ya, nanti yang tugas di hari Sabtu cara membuat email. Kemudian koran. Koran ini adalah media cetak atau media tulis yang menyampaikan informasi. Radio. Nah, radio ini adalah juga sama media elektronik ya, tapi ini berupa untuk suara ya, informasi berupa suara. Kalau televisi, ini alat komunikasi audiovisual, jadi bisa melihat gambar dan juga suara. Nah, ini ya, jadi perbedaan alat komunikasi tradisional dan modern. Kalau alat komunikasi modern ini berarti ya kita dalam menerima informasi juga lebih cepat sampai, menghemat waktu. Contohnya saja kalau ada sebuah kejadian di zaman sekarang itu sangat cepat sampai, nggak menunggu beberapa jam, hanya hitungan menit. Berbeda kalau zaman dahulu ada sebuah kejadian masih menunggu besoknya baru bisa sampai kepada pembaca atau pendengar atau ke masyarakat ya. Jadi ini ada perbedaannya, tapi juga ada dampak buruknya dengan adanya alat komunikasi modern ini. Kalian harus bisa pintar-pintar memanfaatkannya, tidak hanya digunakan untuk bermain games. Kemudian buat ibu-ibunya juga kalau menerima informasi jangan sampai mempercayai informasi yang beredar tidak benar atau hoax ya. Jadi salah satu dampak negatifnya. Nah, ini alat komunikasi modern saat ini yang sangat canggih dan sudah menjadi kebutuhan pokok, yaitu handphone atau mobile phone. Karena di handphone ini ada media yang sangat banyak seperti WhatsApp, email, YouTube, dan juga browser yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Tidak hanya untuk berbagi informasi atau berkomunikasi dengan sesama atau keluarga, tapi kebanyakan sekarang dimanfaatkan juga dalam dunia perdagangan atau bisnis untuk menghasilkan uang ya Nana ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bunda Febri. Sekarang tugas kalian adalah ini, saya zoom. Mencatat dengan tegak bersambung rapi, kemudian dikirim ke Bunda.
Cukup sekian dari Bunda untuk pelajaran jam pertamanya setelah mencatat ya. Di foto yang rapi, kemudian jangan lupa nanti ganti baju olahraganya, laki-lakinya di luar sedangkan perempuannya di dalam kelas ya. Setelah olahraga kita istirahat, minum kopi bersama dan main bekel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.